Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari kelas B4 MIR akan melakukan praktikum uji protein guna untuk memenuhi tugas IPA lanjutan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang protein. Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup. Nah, protein ini berfungsi sebagai zat pembentuk struktur sel, misalnya dalam rambut, wol, kolagen, jaringan penghubung, dan membran sel. Nah, secara umum, protein dalam tubuh berguna sebagai zat pembangun atau pertumbuhan, karena protein merupakan pembentuk jaringan baru dalam tubuh, terutama pada bayi, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang baru sembuh dari penyakit. Nah, menurut Natsir juga menyatakan bahwa protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh karena zat ini di samping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Nah, tujuan saya melakukan percobaan uji protein ini yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasi kandungan protein dalam bahan makanan. Dalam uji protein kali ini saya melakukan dua cara, yaitu yang pertama uji melalui pembakaran dan uji dengan campuran cuka atau asam asetat. Nah, yang pertama yaitu uji dengan cara pembakaran. Nah, alat dan bahannya yang pertama yaitu ada putih telur, roti, tempe, daging ayam, bulu ayam, kangkung, dan seledri. Nah, di sini saya akan menggunakan bulu ayam ini sebagai kontrol. Bulu ayam bermanfaat untuk mengetes kadar protein pada makanan. Hal ini diungkapkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dan dipamerkan dalam unjuk karya praktik program Pintar di Pendopo, Kabupaten Kendal. Nah, bulu ayam ini saya jadikan sebagai kontrol karena bulu ayam memiliki kandungan protein cukup tinggi. Menurut Rashaf, bulu ayam mengandung protein kasar cukup tinggi yakni 82-91% kadar protein, jauh lebih tinggi dibanding tepung ikan. Maka dari itu, saya menggunakan bulu ayam sebagai kontrol uji protein kali ini. Nah, cara uji protein menggunakan cara pembakaran. Caranya yaitu dengan yang pertama kita membakar bulu ayam ini. Dibakar. Nah, kemudian kita cium. Kita kenali baunya. Nah, jika bahan makanan ini baunya seperti bulu ayam yang dibakar ini, maka makanan ini mengandung protein. Nah, yang pertama kita melakukan pembakaran pada seledri. Nah, kemudian kita bandingkan
bau seledri ini dengan bulu ayam ini. Nah, ini baunya seperti bulu ayam seledri ini. Bulu seledri yang dibakar ini baunya seperti bulu ayam. Nah, kemudian kita membakar kangkung. Nah, kangkung ini kemudian kita bandingkan dengan bulu ayam yang dibakar ini. Menurut saya ini baunya seperti bulu ayam kangkungnya. Kemudian kita membakar tempe. Kemudian kita kenali baunya. Kemudian kita bandingkan dengan bulu ayam ini. Nah, tempe ini baunya seperti bulu ayam yang dibakar. Kemudian kita bakar putih telur. Kalian bisa menggunakan capit kalau mau. Kemudian sesudah telur dibakar ini, kita bandingkan dengan bulu ayam ini. Dan ternyata bau dari putih telur ini sama dengan bulu ayam yang dibakar. Nah, kemudian yang terakhir ini membakar daging ayam. Kemudian kita bandingkan dengan bulu ayam. Nah, daging ayam yang dibakar ini baunya seperti bulu ayam yang dibakar. Roti ini baunya lain, tidak seperti bulu ayam yang dibakar. Jadi kesimpulannya seperti ini. Saya tampilkan. Nah, yang kedua ada uji protein dengan cara pencampuran cuka. Nah, uji protein bisa dilakukan dengan cara pencampuran asam cuka, yaitu karena ion H+ pada cuka akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi, yaitu penggumpalan akibat pemanasan. Maka pada uji coba ini bahan makanan yang mengalami koagulasi pada makanan yaitu makanan yang mengandung protein. Alat dan bahannya, yang pertama ada cuka, asam cuka. Yang kedua ada air. Nanti airnya ini kita panaskan terlebih dahulu, air panas. Yang ketiga ada putih telur, kemudian kecap, susu,
kemudian minyak. Nah, ini semua ditaruh di masing-masing wadah atau bisa juga ditaruh di dalam gelas. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu dengan meneteskan atau menyampurkan beberapa tetes cuka kepada 4 sampel bahan makanan ini. Nah, ini telur, ini minyak, ini susu, ini kecap. Nah, kemudian kita campurkan dengan beberapa tetes cuka atau dikira-kira saja. Nah, ini cuka. Susu, telur, kemudian kecap. Kemudian kita siapkan air panas. Kemudian kita masukkan sampel-sampel makanan ini ke dalam air panas ini. Kita tunggu beberapa menit. Nah, setelah itu kita ambil, kemudian kita cek. Ini susu ya. Ini susu. Nah, jika pada bahan makanan menggumpal, itu artinya bahan makanan tersebut mengandung protein. Nah, pada susu ini menggumpal ya. Terlihat menggumpal. Kemudian pada minyak goreng ini tidak menggumpal. Masih seperti minyak. Tidak ada gumpalan sama sekali. Kemudian ini pada telur. Nih. Ini pada telur menggumpal ya, terlihat ada gumpalan. Kemudian ini pada kecap. Tidak terlihat ada gumpalan sama sekali. Jadi pada susu dan putih telur ini mengandung protein, dan pada minyak dan kecap ini tidak mengandung protein. Baik, terima kasih. Semoga video ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.